Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah sadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, terkhusus kepada segenap pengurus dan jajarannya pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Harapan Jaya yang semoga dirahmati Allah, dan juga segenap anggota serta para simpatisan yang pada kesempatan pagi hari ini dapat hadir untuk menggapai rahmat Allah, agar tentu kita menjadi orang-orang yang mulia dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ibu-ibu dan bapak yang kami hormati, mari kita awali dengan memohon berdoa kepada Allah agar tentu apapun yang kita lakukan menjadi bernilai dan bermakna dalam hidup ini. Bernilai berarti apapun yang kita lakukan, langkah kita, gerak tangan kita, kaki kita, kedipan mata kita itu mendapatkan pahala dari Allah. Yang kedua, bermakna itu maksudnya adalah apapun yang kita lakukan untuk menambah hati dan jiwa kita menjadi tenang, tentram, dan ujungnya bahagia, begitu. Dan nanti berdampak kepada akhlak yang itu nanti berujung kepada saudara-saudara kita. Jadi saudara-saudara kita akan merasakan kebaikan dari yang kita lakukan karena kita melakukan kebaikan pula. Itulah yang sehingga hidup kita menjadi bernilai dan bermakna. Bapak Ibu yang kami hormati, materi masih melanjutkan apa yang saya sampaikan pada bulan lalu. Tema besarnya adalah berkaitan dengan manajemen husnul khotimah, yang subtemanya adalah berkaitan dengan pentingnya kita bermuhasabah diri. Ya, pentingnya kita bermuhasabah diri. Jadi bermuhasabah diri itu artinya menghitung-hitung diri itu menjadi kewajiban kita untuk agar selalu kita bisa melihat, mengetahui apa-apa saja yang sudah kita lakukan dan apa saja yang harus kita tingkatkan dalam kehidupan kita ini. Bapak dan Ibu, kemarin kita sudah membahas tentang bahwa di dalam Al-Quran Allah jelaskan nanti ada penyesalan manusia pada 4 keadaan. Ini saya sebagai review mungkin nggak terlalu di sini karena kemarin juga sudah saya sampaikan, tapi ini hanya sebagai review saja. Kapan itu? Yang pertama adalah ketika manusia saat sakaratul maut. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran, ya, surah 63. Surah 63 ini adalah surah Al-Munafiqun, ya.
Karena memang ini letaknya di surah Al-Munafikun, itu adalah surah menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Banyak menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik itu. Nah, di dalam surah Al-Munafikun itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat yang ke-10-nya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu, min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Fayaqula rabbi, tetapi ada sebagian orang yang dia mengatakan begini, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Maksudnya sebentar aja, tolong beri saya waktu, beri saya izin untuk ditunda sebentar aja. Padahal malaikat udah mau betok tuh nyawanya, tapi tolong sebentar aja, saya minta ditunda sebentar. Terus ditanya mau ngapain? Ayat ini menyatakan fa as-saddaqa wa akum minas solihin, kami akan bersedekah, itu ya. Dan ya nggak bisa, wa akum minas solihin, dan saya akan berbuat soleh. Ya, kalau pertanyaannya mengapa kok yang disebut sodakoh, itu kemarin juga sudah saya jelaskan. Karena sodakoh itu amal yang paling simpel. Ya, kalau amal yang paling utama itu kan sholat. Tapi kenapa kok nggak menyebut sholat? Sholat kan perlu waktu. Ya, kalau sudah masuk waktu harus wudhu dulu, apalagi. Kalau belum masuk waktu nggak bisa juga, gitu ya. Tapi kalau sodakoh, ya tentu orang sodakoh itu udah punya uang, udah selesai gitu. Yang kedua, sodakoh ini adalah juga amal yang paling memberikan satu janji, suatu harapan yang begitu luar biasa, dan bahkan sampai dilipat gandakan sampai tak terhingga. Pak, kalau amalan biasa itu pahalanya berapa paling tinggi? Sholat saja itu kan 10 yang hebat, baca Quran 10, berzikir 10. Tapi kalau Bapak infak berapa? Yang paling kecil berapa? 700 kan? Dalam Al-Quran itu kan begitu. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Itu dalam Quran surah Al-Baqarah, ya, surah 2 ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu serupa dengan menanam satu bulir, yang setiap bulir itu akan tumbuh berapa? 7. Dan yang setiap 7 itu akan tumbuh 100. Jadi berapa itu, Pak? 700. Bahkan ayatnya belum berhenti, masih ada kalimat wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah akan melipat gandakan. Apa itu? Ketika Bapak dan Ibu berikan dalam bentuk amal jariah. Kenapa berlipat ganda? Walaupun orangnya sudah meninggal, selama yang diberikan itu seperti ruangan ini, selama ruangan ini dipakai, walaupun orangnya sudah meninggal, dia terus mendapatkan transfer pahala dengan hitungan berapa? Tak terhingga. Sampai kapan?
sampai datangnya kiamat nanti. Jadi begitu istimewalah ketika beramal melalui amal maliyah. Tapi kalau amal yang lain kan cuma 10, dan itu pun udah berhenti, Pak. Bapak sehebat apapun melakukan sholat, pahalanya 10 kali lipat. Kalau 27 derajat itu karena apa, Pak? Sudah bersifat sosial, berjamaah. Gitu, Pak. Jadi, dan itu pun kalau orangnya sudah meninggal, udah selesai tuh, Pak, sholat itu. Karena ya kita dapat pahala sholat kan kalau kita masih sholat. Tapi kalau orangnya udah nggak sholat, udah disolatin, udah nggak bisa. Nah gitu. Tapi kalau harta tidak, masih terus mengalir. Itulah mengapa ketika orang mau meninggal yang disebut pertama fa'as-soddaqo. Karena tahu bahwa yang paling hebat itu sehingga berlipat ganda itu adalah tentang sodakoh. Bapak Ibu yang kami hormati, makanya Allah memberikan sebuah statement di dalam ayat itu. Allah menyatakan, menjawab, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan, Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Artinya apa yang ada di hati orang itu Allah tahu. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari jangan sampai kita menyesal ketika sakaratul maut udah nggak ada artinya, karena waktunya sudah selesai, begitu ya. Jadi penyesalan yang tiada guna, udah nggak ada gunanya tuh. Yang kedua, penyesalan saat di alam barzah. Ya. Kalau tadi sakaratul maut, terus agak ke dalam lagi itu ketika berada di alam barzah. Inilah yang dijelaskan oleh Allah di dalam firman-Nya, Quran surah 23, surah Al-Mu'minun ayatnya 99 dan 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahadumul mautu qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Demikianlah keadaan orang kafir hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia. Dia minta dikembalikan ke dunia. Lagi-lagi untuk apa? Memperbaiki amalnya, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Karena dulu di dunia ini memang orang kafir nggak bisa diatur, dan Allah nggak ngatur juga, Pak. Allah nggak ngatur orang kafir. Makanya jadi orang kafir itu bebas saja, Bu. Mau ngapain kek? Mau mencurangi, mau nipu, mau membunuh, ya bebas-bebas saja orang kafir itu. Karena Allah nggak ngatur orang kafir. Dibebaskan gitu ya oleh Allah. Makanya kalau ingin menjadi orang bebas, ya jadi orang kafir itu. Tapi ketika Bapak dan Ibu menyatakan menjadi orang beriman, kebebasan udah nggak ada sama sekali. Berarti apa? Bapak dan Ibu terikat, pasrah, menyerah, rela diatur oleh Allah. Begitu. Tapi semua itu ada konsekuensinya tentu ya. Orang yang mau diatur oleh Allah dan ada orang yang nggak mau diatur oleh Allah, ada resiko dan konsekuensinya. Nah begitu. Nah ini orang kafir begitu nyampe di alam barzah menyesal. Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan, sekali-kali tidak, kata Allah. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzah. Nah karena apa? Dia sudah sampai di alam barzah, atau bahasa lainnya namanya dinding, sampai hari mereka dibangkitkan, itu ya, sampai nanti kiamat
baru selesai tuh alam barzah. Jadi udah nggak ada gunanya juga Pak. Makanya itu Pak, dikober kata orang Betawi itu, sebab asal kata awalnya itu kabaro. Kabaro itu artinya tempat berbaring, kuburan. Tapi orang Betawi ngomong kubur susah, kober. Kober gitu ya. Itu kober itu kober itu artinya tempat berbaring. Jasadnya di situ, ruhnya di alam barzah, pisah sementara. Nanti bakal ketemu lagi kapan Pak? Ketika kiamat ketemu lagi itu nanti utuh begitu ya. Nah ketika di alam barzah mereka menangis menjerit, jadi ribuan bahkan jutaan orang Pak yang berada di bawah bumi ini menjerit menangis untuk apa? Ingin memperbaiki amal, kepengen balik ke dunia. Ada nggak yang berhasil balik ke dunia Pak? Jangankan udah sampai alam barzah, baru sampai kamar jenazah aja nggak bisa Pak. Seingat saya kan, saya ngurusi di kamar jenazah cukup lama juga, tapi nggak ada yang berhasil satupun. Itu baru sampai kamar jenazah Pak, nggak bisa balik gitu. Nggak enak di kamar jenazah, saya kepengen balik lagi nggak ada. Itu Bu ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, penyesalan orang kafir di akhirat. Ini ayatnya menarik ya, kemarin sudah saya sampaikan tapi selintas saja. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat itu berandai-andai, menginginkan umpama apabila kiranya mereka itu dahulu di dunia menjadi orang muslim. Kenapa dia ngomong begini? Kalau nanti Bapak lihat dalam tafsirnya surah 15 surah Al-Hijr ayat 2, suatu ketika memang nanti ada orang muslim mengaku beriman tapi amal baiknya minim. Dia dicuci dulu di neraka. Nah, ketemu dengan orang kafir itu, ngobrol. Kok bisa-bisanya kamu orang Islam masuk neraka? Kan bukannya orang Islam itu mesti masuk surga? Iya. Karena waktu di dunia saya agak suka nipu-nipu dikit gitu. Suka nakal gitu. Makanya ini sebagai balasannya amal perbuatan baik saya agak minim. Maka saya dicuci dulu. Katanya sih nanti mau dipindah. Oh, masa mau dipindah? Iya, nanti katanya mau dipindah. Lagi ngobrol-ngobrol itu sama orang kafir, benar dipanggil oleh Allah karena ini udah dicuci udah agak lama gitu Pak. Suruh pindah ke surga. Begitu pindah ke surga orang kafir ngomong, ya Allah, kalaulah saya dulu jadi orang muslim, walaupun agak nakal-nakal dikit gitu, saya bakal dipindah. Tapi nggak bisa hari ini dia menyesal Pak. Penyesalannya itu nggak ada artinya begitu. Jadi tapi jangan mampir lah ya Pak ya. Jamaah Harapan Jaya jangan sampai mampir lah. Syukur-syukur bablas langsung ya Bu ya. Kita insya Allah targetnya langsung ya Pak. Nggak pakai dihisap gitu. Masuk yang tiketnya langsung. Ya kalau haji yang furoda katanya ya, yang nggak pakai nunggu lama-lama lah gitulah. Gitu jangan lama-lama katanya. Tapi akhirnya gara-gara furoda jadi masalah tuh Menteri Agama ya. Itu ditindaklanjuti nggak Pak tuh? Atau aman-aman saja? Ya mudah-mudahan ada pengadilannya ya. Nah yang keempat, penyesalan saat di neraka. Ini juga masih nyesel juga tuh udah sampai neraka. Wahum yastorihuna fiha rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadir faduqu fama lidzalimina min nasir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Rob kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir?
Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Jadi Bapak dan Ibu, inilah penyesalan orang kafir. Padahal orang kafir konon menurut Al-Quran itu sudah diberi umur lebih. Makanya sering orang ngomong kalau orang jahat itu umurnya panjang. Ini dalilnya. Walaupun ini dalilnya kurang pas, ya tidak semua kan. Orang baik yang umurnya panjang ada nggak? Banyak. Ya Pak, Kumpul aja udah berapa sekarang umurnya? Kan panjang juga, itu kan orang baik dia. Itu masa kalau panjang umur mesti ada yang jelek kan? Enggak. Yang baik juga banyak. Orang baik panjang umur, orang jelek umurnya pendek juga ada nggak? Ada juga. Tapi padahal Allah ini sudah ngasih kepada orang itu saat itu yang protes mungkin umurnya udah panjang gitu ya. Padahal udah diberi kesempatan tapi nggak digunakan dengan baik. Maka dia menyesal agar dia kembali ke dunia. Tentu nggak mungkin. Kalau ada yang balik kita tanya, Pak, enak apa di sono begitu ya. Tapi kan nggak ada. Inilah Pak, 4 kesempatan yang kalaulah orang menyesal itu sudah tidak ada gunanya. Kalau begitu, waktu yang terbaik untuk bertobat, untuk menyesal kapan Pak? Waktu yang terbaik kapan? Nah, bahasanya adalah segera. Makanya di dalam Al-Quran ini Pak, Quran surah An-Nisa surah 4 ayat 17, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kanallahu 'aliman hakima. Itu ayatnya ya. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera, nah ini penting, kemudian segera bertaubat. Jadi yang terbaik itu adalah begitu melakukan kekeliruan, orang lain belum sempat menegur, dia sadar, itu yang terbaik. Artinya segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima oleh Allah. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi diterimanya tobat itu ketika seseorang itu masih memungkinkan untuk memperbaiki diri. Begitu orang tobat terus meninggal, ya udah nggak bisa. Kecuali orang-orang yang khusus ya, karena memang sudah berniat untuk melakukan kebaikan, ya seperti orang yang membunuh berapa itu? Dalam hadis ya, tentang taubat ya, itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab tentang taubat, membunuh berapa? 99 orang. Itu diterima tobatnya karena memang dia sudah betul-betul bersungguh-sungguh. Nah, kalau begitu kapan waktu terakhir tobat itu? Batas akhir bertobat itu di dalam Al-Quran surah 4, yaitu surah An-Nisa ayat 18-nya. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadumul mautu qala inni tubtul ana walal ladina yamutuna wa hum kuffarun ulaika a'tadna lahum adaban alima. Dan taubat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang. Udah cengep-cengep, maksudnya udah tinggal dikit lagi mau dicabut nyawanya, baru tobat. Yang tobat begitu itu udah gak diterima. Jadi begitu tobat terus mati gitu. Artinya tobat saat sekaratul maut, tobatnya tidak diterima. Barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Maksudnya belum sempat dia memohon ampun kepada Allah,
dibawa mati begitu ya, maka disitulah bagi orang-orang itu telah kami sediakan adab yang sangat pedih. Jadi sekali lagi, akhir tobat itu yang penting sebelum sekaratul maut. Ya seperti ketika Bapak dan Ibu masih sehat ini, makanya doa agar kita husnul khotimah itu bukan ketika orang sudah meninggal. Seringkali kan kita mendoakan walaupun nggak salah juga, tapi kurang pas. Innalillah wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Fulan bin Fulan pada tanggal ini, hari ini. Apa doanya biasanya? Mudah-mudahan husnul khotimah. Nah, kalau yang begitu kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah udah telat. Lah terus mendoakan agar kita husnul khotimah kapan Pak? Ya sekarang ini, ketika Bapak masih sehat, masih memungkinkan untuk memperbaiki diri. Jadi Bapak dan Ibu, kita harus sadar bahwa manusia ini punya fase-fase tertentu dalam hidup ini. Ada kalanya kita sehat, ada kalanya sakit, ada kalanya jatuh, ada kalanya bangun, begitu ya. Ada kalanya hebat, sukses, gitu. Maka dari itu, ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Dan kesempatan manusia itu juga berbeda-beda. Saya yang lalu sudah sampaikan bahwa hari Sabtu hari ini dengan Sabtu besok dan Sabtu kemarin berbeda. Walaupun kelihatannya sama, tapi kesempatannya berbeda. Waktunya mungkin sama harinya ya, jamnya sama, tapi berbeda kesempatannya. Bapak Ibu yang kami hormati, mari juga kita melihat bahwa memang fase kehidupan manusia di dunia itu ada kurvanya ya. Ketika kita baru sampai puncaknya turun. Itu manusia tuh. Nggak ada Pak, orang yang terus naik terus sampai udah sepuh naik terus, itu nggak ada. Manusia itu pada usia mentok, pada waktu tertentu maka dia akan turun. Itu kurvanya mesti begitu. Nggak ada yang kesini terus. Kalau kesini terus berbahaya juga. Dunia ini sempit. Ya nggak ada orang yang akan turun kurvanya. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Quran surah 30, surah Ar-Rum ayat 54. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Ketika bayi baru lahir lemah, gak bisa apa-apa. Gak ada bayi lahir terus lari, itu gak ada Pak. Tapi mohon maaf, binatang malah bisa ya. Begitu lahir kambing itu bisa berdiri Pak, bahkan bisa berjalan, gak usah nunggu lama-lama. Kalau cucu Bapak, anak Bapak berapa tuh Pak bisa berjalan, berapa lama? Ya paling cepat mungkin katanya 9 bulan, tapi sampai setahun lebih pun ada yang belum bisa berjalan gitu ya. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. naik menjadi kuat begitu. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali. Nah, Bapak juga begitu. Dulu gagahnya minta ampun ya. Sekarang juga masih gagah lah. Gitu ya. Begitu ngaca kata cucunya, kakek sudah jadi anggota KPU katanya. Kepala penuh uban. Itu ya. Jadi sudah masuk ke dunia, ya udah meninggalkan dunia hitam katanya ya. Nah begitu. Jadi kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban gitu ya. Beruban itu otomatis. Makanya mohon maaf kalau bapak dan ibu yang udah beruban gak usah dimacem-macemin, uban-uban aja. Gak usah dicet-cet, gak ada untungnya juga. Ngapain? Udah putih apa memang baju apa? Rambut putih emang jelek? Nggak ada. Saya kan masih muda. Enggak, justru kalau masih muda rambutnya putih, hati-hati sama orang itu.
udah putih rambutnya, kamu nggak usah, jangan macem-macem ya gitu ya. Nah, gitu. Jadi putih itu bukan menunjukkan, mohon maaf ya Bu, putih itu bukan menunjukkan bahwa dia itu udah tua, tidak. Ya. Beruban, sekali lagi, beruban itu bukan menunjukkan orang itu sudah tua. Beruban itu karena rambutnya putih aja. Jadi beruban itu bukan menunjukkan udah tua. Sekarang anak SMP aja udah banyak yang beruban. Penyebabnya apa? Penyebabnya ya banyak ya. Mungkin karena iklim, karena samponya dan lain sebagainya. Jadi nggak usah dipusingin lah. Kalau beruban aja, nggak usah dicabutin, nggak udah apa, biarin aja. Kan bagus tuh kalau putih kan, udah menjadi aliran putih begitu. Dia menciptakan apa yang dikehendakinya, dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi inilah manusia Bu, Bapak nih ya. Kalau Bapak perhatikan kan begitu nih. Nih kan? Ketika baru masih di dalam perut kayak gini nih. Kan? Terus nanti lahir bayi, terus anak-anak, remaja. Nah ini puncaknya nih Pak. Yang saya maksud kurvanya. Ini sudah pol ini. Setelah itu pasti akan turun. Pertanyaan saya, usia berapa di sini? Kalau menurut Al-Quran? Kalau ibu bapak baca dalam Quran surah 46 ya, surah Al-Ahqaf ayat 15, hatta balago asyuddahu wa balago arba'ina sanah. Hingga kalian dewasa dan umurmu mencapai 40 tahun, maka disuruh berdoa apa Pak? Robbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardohu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sudah disuruh berdoa itu, karena kalau orang sudah usianya 40 tahun itu sudah mendapatkan nikmat yang begitu luar biasa, karena sudah 2/3 lebih. Karena umur umat Rasul berapa? 60 sampai 70. Jadi umur 40 itu udah luar biasa sebetulnya. Dan mohon maaf, umur 40 lewat itu udah malaikat Israel itu, malaikat yang mencabutnya itu udah ngintili terus tuh. Tinggal ngambil dikit aja ya. Dan orang kalau sudah 40 tahun itu udah stop. Ahli anatomi tubuh itu, ketika orang sudah 40 tahun itu udah nggak tumbuh, nggak berkembang, udah nggak. Udah stop, udah selesai tuh. Paling bisa lebar, tambah lebar, kayak Mas Anhar itu, kayak Pak Guru Anhar paling nambah lebar, tapi tinggi udah nggak bisa. Itu ya. Jadi sekali lagi inilah kurvanya. Jadi kita juga harus sadar bahwa jangan terus merasa sedih. Kok kalau udah usia segini kok begini-begini, matanya sudah mulai kabur. Tapi kalau ngelihat duit nggak kabur-kabur juga ya Pak ya. Ngelihat aja gitu maksudnya. Dari jauhan juga kelihatan aja ya. Jadi mari, makanya saya sering mengatakan Bapak beraktivitas itu jangan dibatasi dengan umur. Bapak umur boleh tua ya Pak, tapi semangat nggak boleh tua. Umur boleh ya, katakan Bapak boleh loyo dalam pengertian fisiknya, tapi semangatnya Bapak tidak boleh loyo. Untuk apa? Terus melakukan amal soleh. Saya banyak ketemu dengan pasien yang usianya udah 90, ada bahkan ya katakan 80, 90. Itu ketika saya tanya, Bapak mah enak ya, saya ngomong begitu kan, Bapak enak udah punya cucu, Bapak udah pensiun tinggal enak. Oh enggak, kata dia, saya baru mulai, kata dia begitu. Saya baru mulai. Kenapa? Dulu waktu saya kerja, waktu saya aktif, sholat itu nggak karuan, kata dia. Ngaji nggak pernah, beribadahnya nggak karuan, sholatnya di jalanan kadang-kadang, terganggu dulu begitu luar biasa. Maka hari ini saya baru merasakan nikmatnya beribadah. Maka saya baru mulai ini. Jadi Bapak dan Ibu, makanya sering saya mengatakan Bapak Ibu ini adalah ulama.
usia lanjut makin aktif aja, usia lanjut makin asik aja, aktif di organisasi, aktif melakukan amalan-amalan di kegiatan sosial dan lain sebagainya. Jadi ketika manusia itu usianya udah 40 tahun, udah stop tuh Pak, tinggal turun, badannya udah mulai bongkok juga, malah mengkerut. Dulu ada dokter saya itu padahal ahli ini Pak, ahli tulang, biar bagaimana agar tulangnya nggak mengkerut gitu, malah beliaunya kena. Ya dia malah nambah pendek gitu, badannya nambah susut begitu. Jadi kalau sudah nggak kuat juga nih Pak nih, maka pakai tongkat. Sebetulnya sunnahnya itu pakai tongkat itu bukan nunggu udah nggak bisa, bukan. Sebetulnya kalau udah 40 tahun ke atas itu disunahkan untuk pakai tongkat sebetulnya. Tapi kok rasanya kok kayak kakek banget ya. Padahal itu sunnah. Siapa kalau pakai tongkat itu kan senjata ya Pak. Apalagi kalau jalan malam-malam. Ada orang jalan tinggal aja kan. Nah itu ya untuk ya antisipasi kan begitu ya. Tapi pada nggak mau kan pakai tongkat ya. Ya selama masih ya lepas tongkat. Kalau sudah pakai tongkat juga udah nggak bisa Pak, ya udah innalillah. Makanya usia 40 tahun itu usia rawan. Nah, oleh sebab itu setelah itulah maka akan surut, dan tentu ini proses yang dijalani oleh siapapun. Bahkan nanti banyak diantara saudara-saudara kita bahkan yang sampai pikun ya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum may yuridu ila ardalil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'an innallaha alimun qadir. Allah menciptakan kamu kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah atau pikun. Ada orang yang sampai pikun. Makanya kalau bisa kita berdoa kepada Allah, kalaulah bapak dan ibu diberikan umur panjang, usia panjang, itu jangan pikun. Sebab kalau pikun ini sungguh apa ya? Ya kalau kita menyaksikan itu ya gimana kalau orang pikun ya? Nah maka dari itu bagaimana upaya kita ini agar tidak pikun? Salah satunya nanti ada doanya, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi ada yang sampai pikun, sudah nggak tahu lagi hitungan apalagi ya. Nah maka dari itu ini ada doa mohon perlindungan dari pikun. Ini hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Muslim. Allahumma inni a'udzubika an arudda ila ardalil umur. Itu doanya. Ini kalau bisa ini dilafal dilazimkan ya, terutama ketika selesai sholat banyak-banyak berdoa tentang ini ya. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu, an arudda ila ardalil umur, dari dipanjangkan usia sampai pikun. Maksudnya ya agar kita jangan sampai pikun gitu loh. Kan menyedihkan sekali juga kalau pikun ya. Bagi yang nemenin juga kasihan gitu kan. Dianya sendiri juga bagaimana, amal udah gak dihitung kalau udah pikun kan. Mau ngapain aja udah dibebaskan aja karena udah pikun. Tapi bagaimana agar kita sampai akhir hayat itu produktif, aktivitasnya masih baik, energik. Kalau bahasa orang sini energik, kalau bahasa orang kampung tetap semerintil gitu ya. Jalannya tetap energik, masih melakukan aktivitas yang biasa begitu ya. Makannya juga masih Indo katanya. Indo itu ini doyan, itu doyan. Udah nggak pantang ini pantang itu, tapi hanya membatasi diri. Ini doa ini cukup baik untuk kita amalkan ya, untuk antisipasi, sehingga dalam hadis ini tentu agar kita memohon kepada Allah apabila Allah anugerahkan usia panjang ya tidak sampai pikun begitu ya. Ini bisa dihafal gitu ya, sehingga insya Allah
tentu ini menjadikan kebaikan buat kita semua. Jadi Allahumma inni a'udzubika an arudda ila ardalil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dipanjangkannya usia sampai pikun. Ibu-ibu yang kami hormati, tapi apapun juga yang namanya orang hidup itu, ajal tetap akan hadir. Dan ajal itu Bapak dan Ibu sebagai ujian akhir. Kalau dulu pernah Bapak kuliah, ujian akhir itulah untuk menentukan Bapak dan Ibu kualitas pendidikannya baik atau tidak. Makanya dalam Islam itu, dalam Al-Quran, ujian itu kan ada 5 tingkatan ya. Ini udah pelajaran, udah lewat, tapi saya hanya mengingatkan. Menurut Al-Quran, ujian manusia itu ada 5 tingkatan. Catatannya masih ada Pak, Bu? Atau catatannya ganti? Biasanya penyakitnya ibu-ibu itu catatannya ganti ya. Yang pertama, ujian yang paling ringan itu nanti Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 214 ya. Yang pertama adalah al-ba'sa, ya ujian biasa saja. Makanya Rasulullah itu kalau besuk pasien itu, begitu mau masuk pintunya itu, beliau terus berdoa, la ba'sa tahurun insya Allah, itu doanya. Makanya kalau bisa petugas-petugas kesehatan itu begitu mau masuk ke ruang perawatan, itu ada sunahnya. Ya kalau ke rumah sakit berarti pintu gerbangnya misalnya pavilion apa, begitu kita mau membuka pintu itu dibaca itu la ba'sa tahurun insya Allah. Atau kalau petugas pasien mau masuk ke kamarnya pasien itu baca la ba'sa tahurun insya Allah. La ba'sa, tidak apa-apa, biasa gitu ya. Untuk memberi motivasi kan, tahurun justru itu akan menyucikan kamu dari dosa-dosanya. Insya Allah, maka insya Allah akan memberikan kesembuhan. Itu doa yang luar biasa memotivasi Pak pasien begitu ya. Itu sebagai ujian akhir, sebagai ujian yang pertama. Itu namanya al-ba'sa. Yang kedua, wad-doro, ad-doro. Ya, ujian yang sudah mulai perlu bantuan orang lain. Kalau ada orang sakit, kalau yang namanya baksa bisa diatasi sendiri itu. Mungkin beli obat sendiri, ini sendiri. Tapi kalau sudah doro, sudah minta bantuan orang lain. Ahlinya, pergi ke dokter dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, zulzilu. Ya, ujian tapi dalam bentuk zulzilu, digoncangkan. Kalau penyakit bukan sekedar sakit, tapi penyakit yang apalagi degeneratif atau penyakit-penyakit yang proses kesembuhannya panjang. Saya kemarin ketemu dengan salah seorang, bukan dia yang sakit, tapi dia yang diambil anunya tuh di Masjid Namiroh itu ada habis sholat Jumu'ah ngobrol, itu hatinya separoh diambil untuk ngasih ke adiknya, adik iparnya itu, karena dia hatinya harus dioperasi, harus diganti, maka ngambil dari kakaknya ini, kakak iparnya. Dan itu recovery-nya itu berbulan-bulan, konon sudah 7 bulan dia melakukan operasi. Saya tanya, biayanya berapa Pak? 1,8 miliar untuk operasi apa itu? Hati itu untuk ya. Di RSCM sekarang udah bisa. Dia orang yang ke-10 katanya. Karena ini masih dalam proses itu, sehingga kalau saya tanya BPJS emang nggak mengcovernya hanya 400 juta. Masih lebih banyak ya. Nggak taunya dibantu sama RSCM 1 miliar. Jadi kurang, ya masih banyak juga ya. Masih banyak, kurang 400 juta lagi. Jadi kalau ternyata setelah dioperasi itu konon apa itu, imunnya harus dinolkan, apa istilahnya ya. Jadi kalau dia nggak ada imunnya sama sekali, sebab kalau ada imunnya malah nanti pada berantem di dalam dengan benda asingnya itu.
Karena imunnya dinolkan, sehingga kalau ada apapun masuk itu ya mudah. Makanya nggak boleh ketemu orang yang terutama penyakitan itu. Sampai seperti itu. Nanti kalau udah bagus, baru imunnya dikembalikan lagi. Itu konon kata. Tapi yang saya ingin sampaikan, betapa mahalnya nikmat sehat itu loh Pak. Hati separuh saja itu 1,8 miliar. Tapi harus recovery-nya itu nggak pendek, ternyata panjang. Orang yang diambil hatinya pun kan harus penyembuhan juga kan dibelek juga kan. Nah gitu Pak. Jadi luar biasa ya. Nah itu ya kalau sakit hati lain lagi Pak. Kalau sakit hati itu ya karena dongkol gitu ya, dongkol atau dangkol. Nah itu jadi zulzilu udah mulai itu kalau sudah begitu. Nah yang keempat, tingkatan yang keempat itu fitnah. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah itu ya. Surah 8 ayat 25. Takutlah kalian akan fitnah yang akan mendera kamu. Jadi itu yang keempat tuh tingkatannya. Yang paling kalau sudah fitnah itu bukan sekedar meninggal, ya, tapi di samping meninggal badannya dicincang-cincang. Makanya fitnah itu al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kalau dibunuh menghilangkan nyawa, tapi kalau fitnah di samping nyawanya hilang, badannya dipotong-potong. Wah, mengerikan ya. Seperti perang di Palestina itu fitnah sudah Pak, ujian fitnah itu. Nah, 4 ini bisa ngelak semua. Ya karena ngeri saya ya kalau takut badannya itu bisa operasi masih bisa sembuh. Kalau takut meninggal di Palestina mau ikut jihad, udah pulang aja kalau takut. Mau ngelihat peluru lewat aja udah takut, udah pulang selamat. Saudara-saudara kita yang di Lebanon itu kan banyak yang pulang juga ya. Bisa, tapi nanti ujian yang terakhir itu manusia nggak bisa mengelak. Apa itu? Ajal. Ajal itu adalah ujian akhir manusia. Yang manusia nggak bisa mengelak. Apa itu? Qul la amliku li nafsi darra wala naf'a illa masya Allah. Likulli ummatin ajal, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, katakanlah aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan dan tidak pula kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Kalimatnya menggunakan sa'ah. Sa'ah itu kalau bahasa kita itu milidetik. Milidetik aja, bukan hanya sedetik. Lebih kecil dari detik, namanya milidetik ya. Kalau Bapak pernah menyaksikan orang yang maraton atau lomba apa, hanya hitungannya cek itu aja udah beda medalinya ya. Nah itulah ajal juga begitu. Tidak bisa sedetik pun manusia itu akan menundanya, nggak bisa. Tidak bisa mengakhirkan, atau maksudnya tidak bisa menunda, atau tidak bisa mendahulukan agar cepat, itu nggak bisa. Maka pada saat itulah Allah menakdirkan dia innalillah wa inna ilaihi rajiun. Makanya sering saya sampaikan, saya mendampingi pasien ratusan itu. Ketika sakaratul maut nggak ada satupun yang berhasil lolos Pak. Semuanya berhasil dicabut semua. Misalnya pas mau dicabut dia lari gitu beradal, itu nggak ada Pak. Semuanya berhasil ya. Walaupun dia seorang pelari maraton pun nggak bakalan bisa. Nah oleh sebab itu Bapak dan Ibu, karena apa? Datangnya sakaratul maut itu sebuah kepastian. Inilah firman Allah, wajaat sakratul mauti bil haq dalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Jadi manusia Pak, terutama orang kafir itu, orang yang tidak beriman itu kalau mau dicabut kepenginnya lari.
Tapi sayangnya nggak bisa ya. Sampai-sampai ada orang yang digambarkan ingin berlindung di benteng yang kokoh. Kalau Bapak Ibu lihat dalam surah An-Nisa ya, ayat 70 berapa itu? 78 ya. Apa itu? Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kemanapun kalian akan ya katakan pergi gitu ya, maka kematian pun akan mendapati kamu walaupun kalian akan berlindung di benteng yang kokoh dan tinggi terbuat dari besi sekalian. Manusia nggak bisa pernah berlindung itu, maka sakaratul maut akan tetap datang. Itulah makanya Pak, salah satu panggilan Allah yang Bapak nggak bisa mengelak. Panggilan Allah itu kan ada 3 ya. Panggilan pertama tentang panggilan untuk melakukan kebaikan. Ya, salah satunya adzan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian siam. Memenuhi enggak? Hayya 'alas shalah, memenuhi enggak? Itu panggilan terkait dengan perintah. Yang kedua adalah berkaitan dengan panggilan Allah, seruan Allah yang berkaitan larangan. Janganlah kalian itu meminum khamr, memakan daging babi, melakukan ini, menyakiti orang. Itu seruan yang menyangkut larangan. Maka jawabnya sami'na wa ta'na. Tapi juga ada orang yang nggak memenuhinya. Ada orang yang apa? Wa abaina. Datang juga, tapi nanti datangnya ntar-ntaran. Tapi ada juga yang begitu begitu dipanggil, dia jawabnya apa? Wa asoina. Dia mengabaikan saja. Tapi panggilan yang ini Pak, sakaratul maut, nggak bisa. Malah makanya sebelum panggilan yang sesungguhnya, ujian akhir itu datang, mari ketika dipanggil oleh Allah kita bersegera dengan kalimat sami'na wa ta'na. Suruh ngaji sami'na wa ta'na. Salat sami'na wa ta'na, begitu ya. Nah, karena apa nanti ketika manusia itu dicabut itu memang ada cara Allah dalam menyabut nyawa manusia. Ini harus hati-hati juga Pak, ternyata ya. Ada orang yang dicabutnya itu mengerikan nih Pak. Di dalam surah An-Nazi'at, surah 79 ayat 1. Wan-nazi'ati gharqa, demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ini untuk orang kafir Pak, itu dibetot. Mengerikan. Ketika saya menyaksikan orang yang sakaratul mautnya dicabut dengan keras itu kasihan betul. Mohon maaf, sampai gigi ketemu gigi itu bunyi Pak, sampai begitu. Gedabekan itu loh, menggeliat-geliat itu sampai Masya Allah. Begitu sudah saking udah ini ya, meregang-regang begitu terus tek itu kayak orang. Ini bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah, dibentok. Mengerikan. Makanya nanti dalam sebuah hadis juga dijelaskan, karena semua orang pun, baik orang beriman ketika sakaratul maut merasakan sakit. Rasulullah saja merasakan sakit Pak ya, Rasulullah merasakan sakit. Karena sakitnya sakaratul maut yang paling ringan apa Pak? Seperti ditusuk pedang 300 pedang. Itu yang paling ringan. Bahkan nanti dalam sebuah hadis dikatakan seperti kambing yang bulunya tebal, terus dikulitin kambingnya masih hidup. Udah kayak apa tuh rasanya? Mengerikan ya. Dan saya membacakan hadis ini bukan nakut-nakutin Bapak sama Ibu ya Pak. Maksudnya kita harus takut beneran gitu loh. Kalau kita takut beneran kan hidup kita hati-hati. Tapi nanti ada juga Pak, orang yang dicabutnya begitu indah. Apa itu? Wan nasyitati nashta. Dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, walaupun dengan lemah lembut tetap sakit. Rasulullah aja kesakitan. Tapi begitu Rasul dikasih tahu, wahai Rasul tuh nanti calon tempat tinggalmu itu. Maka Rasulullah tersenyum. Karena nanti hadis menyebutkan
Orang yang beriman itu memang awalnya merasakan sakit, tapi begitu disuruh melihat calon tempat tinggalnya begitu indah, dikasih tahu sebagian balasannya itu baru sedikit aja, ngintip sedikit, rasa yang sakit tadi hilang, maka berubah menjadi seperti mencabut rambut ditepung begitu ya. Makanya banyak saya menyaksikan orang yang sakaratul maut itu seperti orang tidur saja. Mereka tersenyum. Itu ya Pak ya. Makanya mari mudah-mudahan nanti yang nyabut malaikatnya itu yang lembut lah gitu ya Bu ya. Biasanya tanda-tanda orang yang mau sakaratul maut itu dingin di ujung kakinya. Makanya kenapa? Seringkali kalau orang meninggal itu matanya terbelalak. Itu karena apa? Ngikutin alur jalannya malaikat untuk nyabut nyawanya, ruhnya itu dari awal kaki terus sampai ujung. Begitu dicabut matanya membelalak. Makanya kalau nggak segera ditutup itu medeni, dikira orang jahat, padahal bukan, memang udah fitrah. Jadi ya kalau duduk begini harus sering-sering megang kaki Pak. Kalau dingin jangan-jangan sakaratul maut, jangan-jangan ya. Gitu ya, harus sering-sering dipegang Pak kakinya. Kalau dingin itu tanda-tanda itu Pak. Nah, Allah membuka tabir saat sakaratul maut ya. Allah membuka tabir saat sakaratul maut, begitu mengerikannya ya. Makanya nanti Bapak dan Ibu, laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Ibu bapak, hari ini kita nggak pernah tahu kan, bapak ngaji pahalanya kayak apa, bisa merasakan? Enggak. Konon katanya ketika bapak melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dibanding dunia beserta isinya. Pernah ngerasain? Enggak. Tapi kenapa bapak juga melaksanakan walaupun belum ngerasain? Nah, nanti ketika orang itu sakaratul maut diperlihatkan tuh sedikit aja. Inilah kisahnya. Ada salah seorang sahabat namanya Thauban. Sering orang menyebutnya Syakban, tapi setelah diteliti namanya bukan Syakban tapi Thauban. Itu yang betul. Thauban ini adalah orangnya nggak terlalu menonjol dalam berbagai hal. Hanya Thauban ini memang beliau tidak pernah telat dalam melaksanakan sholat berjamaah. Jadi sebelum adzan pun kadang-kadang udah nyampe itu. Dan dalam hadis itu dijelaskan duduknya di kanan depan. Biasanya tempatnya di situ aja. Banyak jamaah kita yang kayak Thauban itu Pak, di masjid saya juga ada. Jadi kalau orang itu nggak ada, mesti ketahuan. Oh, biasanya duduknya di sana. Cuman Thauban yang dulu dengan hari ini beda. Kalau Thauban di tetangga saya itu, kalau udah tempatnya ditempatin orang, dia ngambek pulang tuh, nggak jadi sholat berjamaah. Kadang-kadang telat masalahnya begitu kan? Karena ada, jadi Thauban itu selalu duduk di situ. Ketika ditanya, kenapa Thauban kok selalu ngambil tempat itu? Agar saya tidak mengganggu orang dan tidak diganggu orang. Itu Pak. Suatu saat waktu subuh nggak kelihatan Thauban. Kemana Thauban? Rasul tanya kepada sahabat yang lain, Aina Thauban? Ana la adri ya Rasul, kami tidak tahu. Ya sudah kalau gitu tunggu sebentar. Tunggu punya tunggu, ternyata nggak datang juga. Ya udah. Akhirnya Rasul memerintahkan kepada Bilal bin Rabah untuk iqomah. Begitu selesai sholat, Rasul balik lagi melihat Aina Thauban? Ana la adri. Ya udah kalau gitu nanti setelah kita dzikir sholat selesai, kita pergi ke rumah Thauban. Ada yang tahu rumah Thauban? Saya tahu persis rumahnya di mana Thauban berada. Kira-kira kalau sholat subuh hari ini kan tengah 5 lah ya, atau jam berapa tuh? Jam 4 lah. Persiapan kira-kira jam 5, jam 6 berangkat. Jam 6 lah. Sampai di rumah Thauban itu jam berapa Pak?
Dalam hadis itu waktu yang paling afdal untuk sholat duha jam berapa itu? Kira-kira jam 9-10-an. Berapa jam kira-kira? 2-3 jam untuk pergi ke masjid. Itu sejalan loh Pak. Udah gitu jalannya tentu jalan kaki ya, naik turun. Bapak ke masjid itu berapa jam Pak? 2 menit aja. Saya aja ada yang orang Islam sampai hari ini belum sampai ke masjid Pak. Begitu datang ke masjid, yang terbagus itu kan datang ke masjid jadi imam kan, atau jadi makmum di belakangnya imam, itu terbaik. Ini ada orang Pak, orang Islam begitu ke masjid, sekali-kalinya ke masjid di depan imam. Disolati maksudnya ya. Bu, suatu saat begitu sampai rumah Thauban, salam, assalamualaikum, apakah betul ini rumah Thauban? Ada seorang ibu yang mukanya sembab karena habis nangis. Betul, ini rumah Thauban dan saya istrinya. Terus kata Rasul, saya Rasulullah bersama sahabat. Waalaikumsalam. Bahasa kitanya, tumben Thauban pagi hari ini kok nggak kelihatan. Ya Rasul, beliau telah tiada. Jadi yang menyebabkan Thauban tidak datang ke masjid itu karena udah wafat, meninggal. Orang sekarang kan baru batuk aja kan, kenapa nggak ke masjid? Lagi ngemplu, lagi flu, udah nggak ke masjid ya. Itu. Ini meninggal baru nggak ke masjid. Tapi aneh suami saya, wahai Rasul. Emang kenapa? Ketika menjelang wafat beliau teriak sampai 3 kali. Teriakan pertama, aduh, mengapa tidak lebih jauh? Teriakan kedua, aduh, mengapa tidak yang baru? Dan teriakan yang ketiga, aduh, mengapa tidak semuanya? Nah, Rasul diberikan kemampuan untuk melihat itu. Makanya Rasulullah mengatakan, suamimu ini ketika sakaratul maut, beliau sudah dikasih tahu sebagian kecil kenikmatan. Karena suamimu pergi ke masjid berapa jam tadi? 2 jam itu aja masih bilang, aduh, mengapa tidak lebih jauh? Karena begitu melihat betapa imbalan orang yang pergi ke masjid itu nikmatnya begitu luar biasa. Coba kalau lebih jauh lagi, akan lebih besar lagi. Maksudnya Thauban itu bukan nggak pernah ke masjid, tapi masih memungkinkan untuk memaksimalkan, tapi sudah nggak ada waktu karena apa? Sudah wafat. Bayangkan, aduh, mengapa tidak lebih jauh? Itu Pak. Makanya kata Rasul, betapa hebatnya orang yang mendapatkan kegembiraan karena pergi ke masjid, walaupun kakinya mohon maaf karena sakit, mungkin apa, dibelai dengan apa, ngesok pun akan dibelai karena begitu besarnya. Itu Pak. Aduh, mengapa tidak lebih jauh udah ya, karena pergi ke masjid begitu luar biasa. Aduh, mengapa tidak yang baru? Suatu ketika Thauban itu ingin pergi ke masjid, tiba-tiba ada orang yang kedinginan di bawah emper toko itu. Maka disemperin sama Thauban. Thauban pakai baju double. Nah, yang di luarnya itu jaket yang udah lama, yang baru itu yang di dalam. Dilepaslah itu yang baju bekasnya itu, yang lama, dipakaikan ke orang itu. Dia merasa nyaman, enak, terus orang itu juga diajak sholat berjamaah oleh Thauban. Hanya ngasih baju bekas saja, itu merasakan nikmatnya begitu luar biasa. Thauban nyesel, aduh, coba kalau yang baru, kenapa enggak yang baru? Sampai begitu indahnya. Begitu suatu ketika Thauban lagi nyarap, kalau di sana kan nyarap itu pakai apa ya? Segelas susu, terus roti panjang. Mungkin Bapak pernah lihat ya, orang Arab itu. Kalau Bapak mungkin nggak habis. Itu rotinya mantep tuh, kalau dibuat mukul kucing, kelenger itu kucing. Nah itu lagi nyajin itu. Ada orang yang sudah beberapa hari nggak makan, dipanggil oleh Thauban, dibelah lah itu ya, separuh. Mungkin di dalam masih ada roti, padahal susunya dibagi 2, suruh bareng-bareng nyarap. Ayo, begitu memberikan makanan cuman separuh begitu, susunya juga separuh, keindahan surga begitu indah. Maka Thauban menyesal, aduh, mengapa tidak semua? Coba kalau semua, lebih indah lagi. Kesimpulannya apa Pak? Penyesalan Thauban ini adalah karena seharusnya mampu untuk memaksimalkan, tapi sudah nggak ada kesempatan lagi.
Hari ini Bapak dan Ibu, Rasul banyak memberikan sebuah motivasi, yaitu tadi, barang siapa yang melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka lebih baik dibanding dunia isinya. Banyak yang melaksanakan? Sedikit. Pertanyaannya, kenapa sedikit? Pertanyaannya Pak, kenapa sedikit? Karena belum sekaratul maut. Bu, nanti kalau sekaratul maut dia baru tahu tuh ingin sholat 2 rakaat itu. Barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka dia akan mendapatkan 27 derajat. Apalagi kalau wudhu dari masjid, diangkat derajatnya kaki kanannya, langkah kaki kirinya dirontokkan dosanya. Banyak enggak yang pada jamaah di masjid? Sedikit. Kenapa sedikit? Belum sekaratul maut. Ibu bapak, mohon maaf, yang rajin-rajin ini tidak nunggu sekaratul maut kan? Insya Allah kita sudah rajin ya. Insya Allah besok begitu melihat begitu indahnya. Maka Rasul membacakan ayat ini. Laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maksudnya sekaratul maut seperti apa yang dialami oleh Thauban. Dan maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatan pada hari itu amat tajam. Makanya Pak, orang yang sekaratul maut itu pandangannya begitu tajam sampai mampu melihat di balik itu nanti. Padahal dia baru sampai alam barzah, tapi dia bisa melihat bagaimana surga. Karena Allah akan memperlihatkan. Bagi orang-orang yang beriman itu sudah dikasih tahu calon tempat tinggalnya. Tapi sebaliknya, orang kafir pun sudah dikasih tahu calon tempat tinggalnya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, calon tempat tinggal kita adalah yang baik, balasan kita yang baik, sehingga kita akan menjadi orang yang mulia dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira itu Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Masih ada beberapa waktu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan penjelasan saya, atau mungkin ada hal lain yang ingin ditanyakan berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari. Saya kira itu. Silakan Bu.